alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita aturkan selawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah kita mendapatkan hidayahnya hingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul yaitu adalah pentingnya menjaga ucapan, dan pentingnya menjaga ucapan dan menjaga keimanan kita sebagai umat muslim, yaitu tentang ucapan, yaitu lisan yang menyebabkan keimanan kita itu terhalang terhadap Allah. Kalau yang imannya lemah cepat akan dimasukkan ke dalam fitnah yang begitu besar, yaitu fitnah Dajjal. Akan difitnah lebih besar oleh Dajjal orang yang lemah imannya. Dajjal itu bukan mengincar seseorang yang Kristen, yang Yahudi, yang Hindu, yang Buddha, bukan. Yang juga yang lemah imannya, entah itu agama Islam, orang mukmin yang lemah imannya akan cepat difitnah oleh Dajjal kelak di hari kiamat. Sebab kita semua yang ada di tempat ini kelak di hari akhir atau di hari kiamat mau menuju tempat hari kiamat akan dibangkitkan orang yang sudah mati yang lalu. Bukan semuanya, yaitu umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ada yang dibangkitkan oleh Allah yang sudah meninggal. Tapi bukan Nabi Muhammad juga ikut dibangkitkan. Terus hadirin akhirat rahimahullah, kelak di hari akhir semua orang yang meninggal saat ini umat Nabi Muhammad, umatnya aja, tidak, bukan Nabi Muhammad juga ikut dibangkitkan. Yang dibangkitkan, yang diturunkan Nabi, yaitu adalah Nabi Isa, atau disebut Isa Al-Masih. Ada disebut di kalender Hijriah tepat lahirnya Isa Al-Masih. Dan juga yang akan turun yaitu Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ini yang pemimpin orang Islam pada hari akhir. Ia yang memimpin semua kita, karena semua kita yang ada di saat ini akan ikut berperang di hari akhir. Perang di hari akhir itu bukan dengan senjata teknologi zaman ini seperti pistol, tank, bukan, melainkan senjata perang zaman Rasulullah, yaitu pedang, perisai dan tombak dan panah. Itu adalah perang kita biasa di hari akhir. Dan Imam Al-Mahdi itulah pemimpin kita, itulah panglima kita. Dan kita semua akan menyerang Mekah. Mekah ditempati orang-orang Yahudi Kristen. Lalu Imam Mahdi membunuh semuanya tanpa tersisa satu orang pun.
juga orang yang masuk ke dalam pasukan Nabi Isa atau disebut Isa al-Masih, dia juga beruntung. Dan yang lebih celaka dan lebih parahnya, jika ikut pasukan yaitu Dajjal, maka parahlah ia. Bahwa perang akhir zaman ini adalah perang yang begitu besar dalam sejarah dunia. Bahkan disebut dalam kitab, perang yang besar itu bukanlah perang Badar. Sahabat hadirin, bukanlah perang Badar, bukan perang Nabi Daud melawan Jalut, bukan perang Mu'tah yang 3.000 melawan 200.000, bukan. Yaitu perang akhir zaman melawan pasukan laknatullah fitnah besar yaitu Dajjal. Itu kita lawan. Maka orang yang beruntung, orang yang menjaga lisan dan keimanan kita akan selamat. Orang yang menjaga lisan atau mengolok oleh orang itu akan celaka. Sudah saya sebutkan kemarin, orang yang menjaga lisan akan celaka. Yang tidak menjaga lisan. Orang yang tidak menjaga lisannya untuk membuat hati orang sakit, kelak akan celaka kelak di hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat, hari tempatmu akhirnya, yaitu hari kiamat. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang tidak menjaga lisannya saat ini atau mesti mengolok orang saat ini, kelak di hari akhir atau hari kiamat atau hari menjelang kiamat, dia akan terjerumus dalam pasukan yaitu Dajjal, yang lemah imannya, yang lemah takwanya kepada Allah, yaitu akan menjadi pasukannya Dajjal. Bagi hadirin hadirat rahimakumullah, kita saat ini termasuk orang yang pilihan, karena umat Nabi Muhammad, entah itu zaman Rasulullah, orang-orang zaman Rasulullah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di majelis ini akan meninggal, akan dibangkitkan. Entah itu anak istri kita, cucu kita, murid kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika wanita kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika di hari akhir kelak diperintahkan untuk membelenggu atau mengikat wanita, karena wanita itu adalah lemah. Sekuat-kuat imannya wanita mampu dikalahkan oleh fitnahnya Dajjal. Maka disuruh mengikat keluarga orang-orang wanita, entah itu bibi kita, entah itu ibu kita, entah itu nenek kita, entah itu nenek buyut kita, harus diikat erat. Jika tidak, maka celakalah. Ikat di dalam rumah, karena orang wanita itu adalah dilihatlah Dajjal oleh wanita itu orang yang gagah. Makanya orang-orang wanita zaman hari kiamat merebut Dajjal, karena pelihatannya itu pada Dajjal itu dia gagah. Tapi di pelihatan lelaki, Dajjal itu ibarat orang yang berbadan besar, terus matanya satu, dan mulutnya itu seperti mulutnya sebuah hewan yang bernama anjing. Tapi di mata lelaki,
Cuma itu aja. Salawat, salawat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah salawat yang terkuat menjaga iman kita. Dan juga salawat yang lebih banyak itu salawat yang kita aturkan di masjid. Itu juga membuat keimanan kita teguh. Dan juga istighfar, astagfirullahaladzim. Selesai sholat membaca istighfar, itu adalah untuk menumbuhkan keimanan kita. Orang yang tidak ingin menjaga keimanannya sekarang ini, maka celakalah ia. Karena pemimpin kita yaitu Imam Al-Mahdi adalah keturunan Rasulullah SAW. Maka ada sebuah cerita Imam Al-Mahdi ini keturunannya Rasulullah. Maka saat beliau meninggal atau wafat, saat wafatnya itu dikuburlah jasadnya sama rohnya. Terus selesai diberitanya oleh malaikat di penanya dalam kubur, lalu diangkatlah rohnya ke dalam atas langit. Tubuhnya dan rohnya diangkat ke atas langit. Hingga saat ini dibilang Imam Al-Mahdi masih di atas langit bersama Nabi Isa atau Isa Al-Masih kalau disebut sekarang. Itu mereka berdua atau beliau berdua akan turun pada hari akhir memimpin kaum muslimin. Tapi yang pertama turun yaitu Imam Al-Mahdi untuk pemimpin kita umat Islam dan tidak terjerumus pada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu seperti apa? Dajjal itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok hari akhir akan ada kemarau yang lebih panjang. Yang sungai-sungai yang biasanya mengalirkan air besok menjadi kering. Pohon-pohon bertumbuh subur besok akan menjadi kering. Bahan air mengurang dan bahan makanan pun berkurang. Nah, disitulah tempat difitnah. Bahkan orang-orang Yahudi yang tidak bukan dari Islam di situ akan saling caci, saling makan, saling bunuh. Saking laparnya manusia saat itu. Besok makanan kita dari umat Muslim yaitu istighfar, la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, ya nabi ya ba'dah. Itu yang kita lanturkan dalam lisan kita, secara rasa perut kita yang lapar akan hilang. Itu makanan kita kelak di hari akhir atau di hari kiamat. Lalu setelah itu saat 39 hari Imam Al-Mahdi memimpin kita untuk berperang melawan pasukan Dajjal, maka disitulah turunnya Nabi Isa dan pasukannya. Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Saat Dajjal bertemu Nabi Isa, Dajjal itu mulai melemas. Ada pendapat lemasnya Dajjal itu seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Ada juga yang seperti pohon yang sudah ditumbang dan dibiarkan 100 tahun. Dan juga ada yang pendapat lagi seperti kuda yang sudah terracun lalu meninggal. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita orang yang beriman, orang yang jaga imannya akan berperang.
melawan pasukannya Dajjal. Pasukannya Dajjal melawan pasukannya Isa Al-Masih dan Imam Al-Mahdi. Saat itu pasukannya Dajjal itu adalah pasukan yang begitu besar. Bahkan semua agama Katolik, Kristiani yang keluar dari, yang bukan dari Islam, dan orang Islam yang lemah imannya itu akan menjadi pasukannya. Bahkan setengah bumi melawan setengah bumi. Dan juga ada yang pendapat ibarat bumi ini adalah disetengahkan dan di situ adalah tempat berperang. Maka saat kita berperang itu, darah orang yang perang syahid fisabilillah itu, kata Rasulullah, orang yang syahid dalam perperangan, darahnya itu sebelum jatuh ke tanah itu sudah diampuni segala dosanya. Saat di tengah dikenakan dengan tusukan pedang, lalu darahnya keluar, jatuh ke tanah. Sebelum satu detik sebelum jatuhnya darah kita ke dalam tanah, saja ke dalam atas tanah, diampuni semua dosa. Dari lahir hingga akhir ayatnya diampuni dosanya. Dan akan dimasukkan ke dalam surga. Saat dia meninggal, ruhnya langsung diangkat oleh Allah di depan, pas di depan pintu surga. Tapi kata Rasulullah, orang syahid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, syahid bagi orang yang berperang untuk Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika orang berperang hanya untuk merebut harta untuk urusan dunia, atau disebut zaman ini atau disebut dengan bahasa Indonesia yaitu tawuran, itu jika darahnya jatuh di atas tanah, itu semua dosa. Darah dan akhir ayatnya dari lahir hingga jam akhir ayatnya itu dosa bagi orang yang tawuran atau bahasa kita yang sekarang. Dan juga orang yang syahid yaitu orang dalam keadaan sholat. Misal orang sholat lalu dibunuh dari belakang, itu syahid. Dan orang yang sholat tiba digigit oleh ular yang berbisa, itu dikatakan syahid. Orang yang meninggal saat sholat, dicabut nyawanya saat sholat, itu beruntung besar kata Rasulullah, syahid. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu syahid orang yang menuntut ilmu atau disebut dengan pondok pesantren atau zaman kita ini, itu juga meninggal orang santri di dalam pondoknya itu dibilang syahid. Dan juga menjaga lisan, maka orang yang jangan saling mengolok orang, maka celakalah ia. Amal kebaikannya, perbuatannya di dunia akan sia-sia di hadapan Allah kelak di akhirat. Mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Benarnya, fasihnya saya berbicara itu hanya dari Allah semata. Salahnya dan hilafnya itu dari saya sendiri. Wal taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.